Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Wakidah, NPM 2011080275, semester 4 dari kelas PKPIF, dosen pengampu Bapak Hardiansyah Masya, MPD. Di sini saya akan menjelaskan 10 faktor yang menjadi pertimbangan multikultural dalam penilaian respectful. Respectful itu sendiri yaitu sebuah model keragaman manusia yang mengakui sifat komprehensif dari perkembangan manusia. Model ini terdiri dari 10 faktor yang tercantum di atas, mencerminkan banyak aspek penting dari multidimensionalitas seseorang. Mereka tidak disajikan sebagai daftar lengkap dari semua variabel yang mungkin dapat mempengaruhi perkembangan psikologis seseorang. 10 faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu: yang pertama yaitu identitas agama dan spiritual, yang merujuk pada keyakinan seseorang terhadap realitas yang melampaui sifat fisik dan memberi individu makna hidup dan keberadaan manusia yang luar biasa. Poin ini melihat bagaimana keyakinan agama atau spiritual seseorang mempengaruhi perkembangan dan fungsi psikologis dan perilaku siswa. Yang kedua yaitu latar belakang, ras, budaya, etnis. Dalam pidatonya di konvensi tahunan American Psychological Association 1997 dalam De Andrea dan Dennis 2001, yaitu paham mengungkap budaya adalah desain umum untuk hidup dan pola untuk menafsirkan realita. Secara umum, poin ini membahas tentang perbedaan psikologis yang ada di antara orang-orang dari latar belakang etnis atau budaya atau ras yang berbeda dan sama. Yang ketiga yaitu identitas seksual. Konselor harus memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep umum seperti biseksualitas, heteroseksualitas, dan homoseksualitas, dan memiliki pengetahuan tentang cara-cara di mana orientasi seksual yang berbeda ini mempengaruhi perkembangan psikologis siswa. Yang keempat, perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis bisa dijelaskan sebagai proses di mana individu bergerak dari cara berpikir yang sederhana ke yang lebih kompleks tentang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka. Yang kelima, etnis atau identitas rasial. Poin ini membahas tentang perbedaan psikologis yang ada di antara orang-orang dari latar belakang etnis atau budaya atau ras yang berbeda. Yang keenam, disposisi kronologis. Selain kedewasaan psikologis, individu juga mengalami perubahan sistematis yang berdasarkan kronologis. Yang ketujuh, trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Konselor perlu mengadopsi pendekatan dengan memperhatikan beragam aspek untuk mengatasi berbagai stresor yang mengancam kesejahteraan seseorang. Yang kedelapan yaitu sejarah keluarga. Konselor dituntut mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental masyarakat yang semakin majemuk. Yang kesembilan yaitu keunikan karakteristik psikis. Penting bagi konselor untuk merefleksikan ciri fisik unik yang menyebabkan stres atau mungkin menjadi sumber kebanggaan pribadi pada siswa dan mengetahui bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Yang ke-10 yaitu bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan, karena ekosistem seseorang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan psikologis orang tersebut. Penting bagi praktisi kesehatan mental untuk memahami cara-cara positif dan negatif yang dapat mempengaruhi siswa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.